tetapi seringkali juga tanpa sadar sudah mendukakan hati Tuhan. Kenapa? Karena di dalamnya unsur aku selalu tertanam dalam setiap kegiatannya. Salam saudara-saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang masih diberikan kesempatan untuk selalu membaca, merenungkan firman Tuhan hari demi hari. Saudara-saudara, persiapkan hati saudara, persiapkan pikiran saudara untuk menerima firman Tuhan. Sedikit ayat atau satu ayat satupun, kalau kita renungkan, maka Roh Kudus bekerja akan berguna untuk kehidupan kita sekarang dan yang akan datang. Saudara-saudaraku kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai gereja di mana Yesus sebagai kepalanya tentu harus memiliki hubungan yang intim dari hari ke hari. Seperti tertulis dalam Kidung Agung pasal 5 ayat 28, Kidung Agung pasal 5 ayat 2 sampai 8 itu menceritakan mengenai kerinduan mempelai wanita terhadap mempelai prianya, yaitu Yesus Kristus. Saudara-saudara, di dalam kehidupan kita sehari-hari tentu kita pernah mengalami berbagai macam masalah, berbagai macam problem dalam hidup rumah tangga kita, atau dalam kehidupan sehari-hari, atau bahkan dalam bisnis, dalam studi, dalam apapun, atau pelayanan saudara. Seringkali kita mengalami hal-hal di luar kemampuan kita, atau di luar apa yang kita pikirkan. Saudara-saudara, mari kita akan belajar dari syair yang terdapat dalam Kidung Agung pasal 5 ayat 2 sampai 8. Mohon dibacakan. Aku tidur, tetapi hatiku bangun. Dengarlah, kekasihku mengetuk. Bukalah pintu, dinda manisku, merpatiku, idam-idamanku, karena kepalaku penuh embun, dan rambutku penuh tetesan embun malam. Bajuku telah kutanggalkan, apakah aku akan mengenakannya lagi? Kakiku telah kubasuh, apakah aku akan mengotorkannya pula? Kekasihku memasukkan tangannya melalui lubang pintu. Berdebar-debarlah hatiku. Cukup. Saudara-saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah gambaran mempelai Tuhan yang menceritakan kehidupannya sendiri. Dia mengalami kebodohan. Dia mengalami kebodohan sendiri. Dia mengalami satu problem, yaitu bahwa dia telah memperlakukan kekasihnya dengan buruk. Ya, jadi dikatakan pada ayatnya yang kedua, dikatakan mempelai menceritakan aku tidur. Saudara-saudara, kata-kata aku tidur berarti posisi pada saat kita tidak melakukan aktivitas apapun, diam, stagnan, istirahat. Seolah-olah tidak peduli dengan lingkungannya, seolah-olah tidak peduli dengan pelayanannya, seolah-olah tidak peduli dengan pekerjaannya. Itulah keadaan gereja pada akhir zaman. Mereka terlena, seringkali mempunyai gagasan yang banyak, seringkali mempunyai cita-cita yang banyak, yang besar, tetapi seringkali juga tanpa sadar sudah mendukakan hati Tuhan. Kenapa? Karena di dalamnya unsur aku selalu tertanam dalam setiap kegiatannya. Saudara-saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perasaan tidak bergairah yang dirasakan sang mempelai adalah terdapat di ayat 2, yaitu aku tidur. Itu perasaan yang tidak bergairah, perasaan yang cuek. Jadi kehidupan bergereja yang cuek, kehidupan bergereja juga yang tidak mengikuti aturan yang Tuhan berikan buat kita. Jadi beribadah seenaknya, melayani seenaknya,
Padahal sebagai pelayan Tuhan, kalau kita melihat dari kisah tentang perjamuan kudus, seringkali kita hanya melakukan rutinitas. Melakukan perjamuan kudus hanya sekedar rutinitas, hanya sekedar minum anggur perjamuan, hanya sekedar makan roti perjamuan, tapi tidak memaknai arti di balik semua itu. Bahwa untuk terjadinya perjamuan kudus ada pengorbanan yang harus dibayar, bukan dengan cuma-cuma. Bukankah posisi dalam perjamuan adalah posisi berkumpul, menganggap satu sama yang lain adalah yang penting, bukan dirinya. Tapi Tuhan contohkan ketika sedang makan, dia berdiri lalu mecah-mecahkan roti. Dia berikan kepada orang lain dulu, baru dirinya. Itu adalah satu gambaran bahwa dia menganggap orang lain lebih penting daripada dirinya. Bukan kita minta dihargai, tapi penghargaan itu akan datang manakala kita dengan tulus ikhlas melayani sesama kita atau melayani Tuhan dengan ketulusan yang kita miliki. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam Kidung Agung pasal 5 ayat 2-8, ini pasal kalau dalam pengajaran tabernakel terkenal tudung lapis yang ketiga, yaitu yang terbuat dari kulit domba jantan yang diwarnai dengan merah. Itu artinya apa? Itu adalah pengorbanan Tuhan Yesus Kristus untuk melindungi gerejanya supaya berlangsungnya kehidupan bergereja di dunia dengan sungguh-sungguh, dengan aman dan nyaman karena ada perlindungan tanda darah. Itu pengorbanan Tuhan Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Apakah kita bisa menyadari itu untuk kehidupan kita sehari-hari? Tapi seringkali ego kita yang muncul. Itu semua karena aku. Gereja berjalan karena aku. Dan segala sesuatu berjalan karena aku. Itu sama juga mengingkari pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Itu terjadi gambaran di dalam Kidung Agung pasal 5. Ayat 2-8. Itu kegelisahan gereja Tuhan. Dikatakan aku tidur, tetapi hatiku bangun. Berarti kalau begitu, kata-kata aku tidur berarti ada kebobrokan yang menampakkan diri dalam tindakan-tindakan aku tidur. Padahal ia berada, pada waktu itu dia berada di pembaringannya, tapi dia tertidur. Banyak gereja Tuhan juga posisi seperti ini. Dia ada di pembaringan, dia ada di dunia ini dengan aktivitas rohani, tapi sejatinya dia adalah sedang tidur. Karena apa? Apapun yang dilakukan semata-mata untuk tanda kutip kerajaan pribadi, bukan untuk kerajaan Allah. Saudara-saudara yang mengikuti channel IRMC ini dan channel pengajaran dari PS Peter Budi Suroso, bertekunlah, ikutilah pengajaran itu. Karena sejatinya membawa saudara untuk mengenal Kristus lebih dalam. Bukan semata-mata karena mengenal Kristus karena aktivitas rutinitas semata, tetapi dibawa menuju pada pola ibadah yang benar. Bukan merasa paling benar, tapi selalu belajar benar, selalu belajar baik, selalu belajar mengampuni. Karena kami menyadari di RMC, kami bukan orang yang sempurna, tetapi masih diberi kesempatan untuk memberikan saudara menyampaikan firman Tuhan, kebenaran firman Allah. Itu bukan karena ego kami atau Pak PS atau siapapun yang terlibat dalam pelayanan di RMC, tapi karena kerinduan yang besar. Jangan sampai kejadian gereja seperti dalam Kidung Agung pasal 5 ini. Aku tidur, aku tidak melakukan aktivitas apa-apa. Judul besarnya aku tidur. Memang aku tidur. Seperti juga gereja, judul besarnya adalah beribadah. Judul besarnya adalah melakukan kehendak Tuhan, tetapi di dalamnya tidak melakukan apa-apa yang dikehendaki oleh Tuhan.
Saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ia tidur, mempelai wanita itu tidur. Yang tadinya mempunyai perasaan yang saleh, perasaan yang baik, perasaan yang hangat terhadap Tuhan, menjadi dingin, melelehkan ibadah dan lain-lain. Yang tadinya pengorbanan dengan niat hati yang saleh, hati yang baik, hati yang tulus, menjadi ada aku di dalamnya. Itu karena aku berkorban, itu karena aku berbuat, maka gereja dapat bertumbuh, gereja dapat melayani. Nah, saudara-saudara, betapa kita sudah melupakan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Seperti halnya tudung kambing domba jantan yang diwarnai merah dalam tudung tabernakel. Itu melambangkan perlindungan yang sempurna oleh Tuhan kepada gerejanya. Ada cinta kasih yang hangat kepada gerejanya, walaupun gerejanya atau tubuhnya sudah mengalami banyak perubahan, sudah mengalami kelesuan rohani, tetapi dia melindungi. Dia tetap melindungi. Supaya apa? Berharap kelak dia akan menyadari bahwa hal itu adalah salah di mata Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu, milikilah kita hati yang bisa merasakan, bisa mengenang sedikit kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mungkin kalau saat ini kita sudah mulai mundur, sudah mulai dingin, sudah mulai tertidur lelap. Wake up, bangunlah. Bangunlah. Adakah tersisa hati sedikit nuranimu, cintamu mula-mula pada Tuhan? Ingat itu. Ingat cintamu mula-mula pada Tuhan. Ibadah jam 7 pagi, datang jam 5. Ya, apalagi waktu sekolah minggu dulu, saya ingat waktu sekolah minggu itu ibadah itu jam 7, tetapi saya berangkat dari rumah jam 5 karena jauh dari kampung ya, sampai ke kota. Itu karena cintanya yang luar biasa. Manakala hati kita, manakala rohani kita mulai tertidur, cobalah ingat-ingat akan kasih mula ya Tuhan. Dulu saya aktif remaja, dulu saya aktif melayani. Kenapa saya mulai tertidur, saya mulai lelah, saya mulai lesu? Saya bukan orang baik, di RM saya juga bukan orang baik, tapi belajar baik dari hari lepas hari. Kiranya Tuhan memberikan firman-Nya yang luar biasa, bukan hanya untuk saudara, tapi untuk kami, untuk saya, untuk keluarga saya, dan untuk semua yang mendengarkan. Manakala hati kita terbuka, manakala hati kita mulai teringat lagi dengan kasih yang mula-mula, maka kita mulai bangun, minimal menggerakkan badan. Aduh, berat memang mau bangun, tapi coba ingat akan kasih mula-mula. Saudara-saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita harus memperhatikan, manakala kita sudah mulai merasa, aduh saya mulai tertidur rohani saya ini. Dulu saya mengasihi Tuhan begitu baik, dulu saya aktif sekolah minggu, dulu saya aktif remaja, dulu saya aktif kaum bapa, tapi sekarang kenapa saya mengalami kelesuan? Banyak faktor mungkin yang menyebabkan seperti itu. Nah, seperti halnya juga mempelai di dalam Kidung Agung. Aku tidur tetapi hatiku bangun. Memang dia tertidur, tapi hatiku bangun. Berarti ada kegelisahan yang mendalam di situ. Tidur tapi tidak pulas. Kalau orang Jawa bilang tidur ayam gitu loh ya, tapi mata merem tapi hati melana kemana-mana. Itu biasanya orang yang gundah gulana. Apalagi kalau ditagih hutang atau mungkin ada bank percil dan sebagainya, itu tidur jadi nggak nyenyak ya. Jadi aku tidur, secara fisik tidur, tapi hatiku merana kemana-mana. Ada kegelisahan, ada kegelisahan.
Jadi ketika kita sedang meratapi apa yang salah dalam diri kita, kita tidak boleh mengabaikan cinta kita yang mula-mula kepada Tuhan. Dan kita tidak boleh mengabaikan kasih Tuhan kepada kita. Saudara mungkin pernah mengalami hal yang luar biasa dalam hidup saudara. Begitu menghadapi permasalahan pelik, ke A, B, C, ke pribadi masing-masing, tidak ada pertolongan. Satu ketika saudara merasakan betapa Tuhan menolong saudara. Coba ingat-ingat lagi, pertolongan apa yang sudah Tuhan berikan buat saudara. Supaya saudara bisa bangkit kembali. Supaya saudara mulai rasa ada keinginan untuk bangkit. Bangun. Hatiku bangun di dalam Kristus. Ingat-ingat saudara. Saya dan saudara pasti memiliki permasalahan dan solusi yang berbeda-beda yang datang dari Tuhan. Itu tergantung kadar keimanan kita, tergantung kita. Tuhan Maha tahu apa yang harus Dia lakukan untuk menguji kita. Nah, saudara-saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tatkala kita sudah mulai mengingat-ingat kembali kasih Tuhan, seperti halnya tudung lapis 3 yang kain dari kambing jantan, dari domba jantan, diwarnai merah, itu melambangkan pengorbanan Tuhan Yesus untuk melindungi gerejanya. Coba ingat, perbuatan besar apakah yang sudah Tuhan perbuat untuk saudara, sehingga saudara seenaknya meninggalkan Tuhan. Kalaupun saudara sudah melangkah mau meninggalkan Tuhan, tolong kembali. Tuhan menunggumu dengan setia. Saudara-saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, coba kita akan baca dalam Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Lihat, Dia berdiri di muka pintu hatimu dan mengetok hatimu. Sadarlah sekarang, perbuatan baik mana yang tidak Dia lakukan untuk dirimu, untuk kita. Pengorbanan apakah yang kurang cukup Dia lakukan untuk kita sehingga kita lari dari panggilan Tuhan? Pengorbanan apakah yang kurang besar dari Dia untuk kita sehingga kita ada alasan untuk melayani dengan kekuatan kita, dengan aku di depan, bukan Dia yang di depan. Saudara ingat-ingat, perbuatan besar apakah yang tidak Tuhan lakukan untuk saudara dan saya, sehingga saudara dengan sombongnya berkata, sayalah yang paling menguasai bidang ini. Tidak. Semuanya karena Tuhan berkehendak kepada siapapun. Bahkan kepada keledai yang tidak diperhitungkan pun Dia dapat menegur orang lain, dipakai oleh Tuhan. Jadi selama di dalam diri saudara, di dalam gereja masih ada aku, dan aku, maka Dia hanya berdiri di muka pintu. Secara fisik mungkin kokoh, tetapi secara rohani rapuh. Karena sama halnya tudung itu dibuka, pengorbanan Yesus dibuka dari tudung gereja itu, maka dia akan mengalami banyak masalah. Air bisa masuk, angin ribut bisa masuk. Kenapa? Saudara, gereja Tuhan tidak mau menerima pengorbanan Yesus. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berbahagialah kita yang senantiasa terbuka hati, terbuka pikiran,
untuk selalu menerima kasih Tuhan yang begitu besar di dalam hati kita. Lihat, dia berdiri di muka pintu dan mengetok. Barang siapa membuka, dia akan masuk. Jadi sebetulnya dia bisa saja memaksa saudara, tapi bukan sifat Tuhan kalau begitu. Kita seringkali memaksakan kehendak, tapi Tuhan tidak memaksakan kehendak. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lalu dalam Kidung Agung lagi, bacakan ayat 2 saja. Kidung Agung pasal 5 ayat 2. Aku tidur, tetapi hatiku bangun. Aku tidur, tetapi hatiku bangun. Terus, Dengarlah kekasihku mengetuk. dengarlah kekasihku mengetuk. Bukalah pintu, Dinda manisku. Bukalah pintu, Dinda manisku. Merpatiku, idam-idamanku. Luar biasa, saudara-saudara. Walaupun gerejanya mempelai wanitanya ini sudah enggan, sudah mulai malas-malasan, tapi kata-kata yang meluncur dari mempelai laki-laki itu selalu manis. Ya, dikatakan, bukalah pintu, Dinda manisku. Saya kadang-kadang ya manusiawi muncul kalau buka pintu lama. Kadang-kadang saya juga ngomel, aduh Mi, kenapa lama banget sih buka pintu. Tapi kalau begitu buka Kidung Agung, malu saya itu. Kenapa? Di sini dikatakan bahwa walaupun mempelai perempuannya itu sudah tidur gitu ya, sudah posisi yang tidak responsif lah gitu saja. Tapi dia masih berkata, bukalah pintu, Dinda manisku. Itulah bukti bahwa Yesus Kristus, mempelai laki-laki, mengasihi gerejanya, mengasihi mempelai perempuan dengan begitu tulus. Ya, jadi ia meminta masuk. Apakah gereja itu mau membuka atau tidak, itu adalah tergantung dari pribadi lepas pribadi, dari gereja lepas gereja. Gereja yang adalah kita, jemaat Tuhan, dan kita, saya dan saudara itu sebagai mempelai perempuan Tuhan. Seperti dalam kitab Wahyu ya, yang saudara ikuti melalui Pak PS Peter itu. Jadi mempelai wanita adalah gerejanya, ya kita, saya dan saudara. Nah, dikatakan gini, ayat yang kedua, bukalah pintu, Dinda manisku, merpatiku, idam-idamanku. Bahwa ia meminta masuk, padahal dia dapat menuntut, padahal dia bisa masuk loh. Dia nggak perlu ngomong-ngomong begitu, nggak perlu ngomong, langsung masuk aja. Tapi dia tidak lakukan, karena apa? Dia menghargai. Dia membuktikan kasihnya kepada gereja yang luar biasa. Dia tidak memanggil dengan kata-kata kasar, tetapi dia tetap merangkulnya, tetap memanggilnya dengan kata-kata yang enak didengar, yang manis didengar. Merpatiku, idam-idamanku, gitu ya. Jadi saudara bisa praktekkan kepada istri-istri saudara ya. Jadi kalau pulang kerja gitu, yang tadinya mungkin istrinya ngomel gitu, langsung bilang aja, Dinda manisku, idam-idamanku. Ya mungkin awal-awal mungkin saudara akan disiram air, apaan sih lo? Tapi lama-lama tidak, karena nanti ini jadi familiar. Karena saudara baru pernah mengucapkan, ya istri saudara atau bini saudara itu pasti akan kaget. Apaan sih lo? Anget lo. Jadi nggak apa-apa kalau itu awal-awal mungkin ya masih belum familiar kata-kata itu, coba tapi ulang-ulang. Kalau diulang-ulang itu pasti dia akan menerima gitu ya. Ya ini bukan pengalaman pribadi, tapi ini firman Tuhan ya, bukan pengalaman pribadi ya. Saya juga akan belajar dengan ini gitu, karena kita masih terbatas untuk itu, tapi kita belajar ke lebih baik itu kan bagus, good di mata Tuhan. Ya, jadi saudara-saudara, oke, baik, kita akan lanjutkan. Nah, tentu kita perlu memahami kenapa kok mempelai ini merasa enggan. Kita seringkali merasa enggan. Kita akan baca ayat 3. Bajuku telah kutanggalkan. Bajuku telah kutanggalkan, apakah aku akan mengenakannya lagi? Kakiku telah kubasuh. Apakah aku akan mengotorkannya pula?
titik, cukup. Jadi alasan mempelai untuk tidak patuh panggilan ini, ayat 3, bajuku telah kutanggalkan. Ya. Jadi Kristus memanggil kita untuk membuka pintu baginya, tapi kita seringkali tidak mendengar panggilan itu. Jadi alasannya apa? Bajuku telah kutanggalkan. Jadi ada perasaan malas gitu loh ya. Jadi Tuhan memanggilmu untuk hal-hal yang baik, tapi seringkali kita berkata, aduh malas Tuhan, bajuku sudah kutanggalkan. Jadi coba kita bayangkan, posisi kita sedang tidur, ya, mendengar ketuk pintu, tapi posisi kita ini sedang malas begitu. Aduh, ngapain sih lu ketok-ketok malam-malam gini? Besok kenapa? Ya, lu pikir Tuhan Yesus abang lu? Bukan, ya. Jadi ada perasaan malas untuk bergerak. Saya udah pakai, aduh saya malas dah, gua nggak mau buka. Kayak nggak dari besok aja gitu kan? Kalau terjemahan dalam Betawi gitu ya. Lu ada-ada aja lu malam-malam ketok-ketok pintu, nggak dari besok apa? Itu kan manusiawi. Jadi kalau umpamanya suami kita datang atau istri kita, seorang suami ketok-ketok pintu gitu, kadang-kadang kan kalau di Betawi suka panggilan, "Mak, lu lama amat buka pintu, buruan apa?" Padahal kita tidak tahu di dalam lagi apa. Tapi kalau istri yang sigap, oh jam segini suami saya akan datang, pasti begitu, "Mak, protak," pintu dibuka, babe. Ya kan, gitu. Jadi siap sedia. Tapi gereja ini digambarkan dalam Kidung Agung pasal 5 ini, dia ada perasaan malas. Bajuku telah kutanggalkan, dan lagi masa aku harus berbasuh kaki lagi? Aku sudah bersih, aku nggak mau beranjak. Jadi begini, ini gambarnya begini. Seringkali kita asik dengan dunianya. Saya sudah nyaman dengan zona bisnis ini. Buat apa saya ke gereja? Toh ke gereja juga mereka butuh uang juga. Kalau saya nggak kerja, mereka makan apa nggak dari saya? Lu pikir lu doang dipakai sama Tuhan? Tuhan bisa pakai siapa aja. Jadi ini keadaan gereja seringkali begitu. Kita menjadi enggan membaca firman Tuhan, kita menjadi enggan merenungkan firman Tuhan. Kenapa? Dia merasa sudah di zona nyaman. Sama juga bagi pelayan-pelayan Tuhan, seringkali mereka berada di zona nyaman. Seringkali menyampaikan firman Tuhan ke orang lain di jadwal ABC hari Minggu sampai Minggu lagi full, tapi seringkali dia lupa untuk merenungkan firman Tuhan. Atau dia merasa paling benar, maka orang lain akan berada di salah, pada zona nyaman. Jadi salah menghayati firman Tuhan. Jadi yang dipikirkan malah hal duniawi, bukan hal rohani. Karena pada prinsipnya kalau rohani kita beres, maka dunia pun akan diberi beres oleh Tuhan. Itu janji Tuhan. Jadi saudara-saudara, alasannya karena dia sudah menanggalkan pakaian, dia sudah membasuh kaki. Nah, padahal di dalam Wahyu pasal 3 tadi, ayat 20, lalu sekarang kita baca Lukas pasal 14 ayat 18. Lukas pasal 14 ayat 18. Tetapi mereka bersama-sama minta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, "Aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan." Ya, jadi ini alasan. Jadi, aku mohon maaf. Yang satu berkata bahwa aku sudah membeli ladang, aku harus menggarap ladang. Itu firman Tuhan loh ya, bukan saya ngomong, tapi firman Tuhan dalam Lukas pasal 14. Coba ulang, baca lagi, coba Lukas, supaya jelas. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, "Aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan." Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Waduh, minta maaf berjamaah, dipikirnya itu benar. Ya. Jadi kalau walaupun salah, kalau udah kompak, udah berjamaah, udah bersama-sama, biasanya kayak bener aja. Padahal, ya,
Ini perumpamaan orang-orang yang berdalih, dipanggil Tuhan tapi berdalih, melayani tapi berdalih. Saya ini kan begini juga kan untuk Tuhan. Saya melakukan ini kan untuk Tuhan, tapi lupa dengan fungsinya. Dalam perjamuan kudus, seringkali kita hanya melakukan perjamuan kudus, hanya lahirianya secara jasmani saja. Minum anggur perjamuan, roti perjamuan, tapi tidak memaknai arti yang terdapat di dalamnya. Ini banyak terjadi, saudara. Saya berharap saudara tidak termasuk golongan orang yang seperti itu. Jangan seperti mempelai ini. Ya, jadi terlalu banyak alasan ketika Tuhan mengetuk pintu. Ada alasannya, tidak segera membuka pintu. Saya berharap saudara diubahkan oleh Tuhan. Saya dan saudara diubahkan oleh Tuhan untuk senantiasa siap sedia. Tatkala Tuhan mengetuk pintu, maka kita bukakan hati kita. Kiranya firman Tuhan ini masih saya akan lanjut pada sesi kedua pada kesempatan yang lain. Mengenai Kidung Agung pasal 5 ini karena mengandung pengertian yang dalam untuk gereja Tuhan. Jadi saudara-saudara, nanti selanjutnya kita akan bahas mengenai ini. Kita baru sampai pada ayat 3. Nanti ayat 4 selanjutnya belum sampai. Jadi saya akan lanjutkan nanti. Jadi kita baru sampai pada Wahyu pasal 3. Jadi pembahasan yang ketiga. Kita ke 4, 5, 6. Nanti akan seterusnya. Semoga ini menjadi berkat buat saudara. Dan kiranya saudara akan merenungkan firman Tuhan pada akhir zaman ini menjadi orang-orang pilihan mempelai Tuhan. Amin.